Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka, para imam, bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan di sini perkataan Al-Iz bin Abdissalam tentang yang dimaksud bid'ah hasanah oleh beliau. Al-Iz bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sehingga mengikuti mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab. Contohnya bikin jembatan. Contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid, nggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Kenapa? Karena para sahabat semuanya bisa bahasa Arab. Yang butuh dengan ilmu nahwu dan sorof adalah kita-kita ini yang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Makanya harus belajar ilmu nahwu dan sorof. Ini tidak ada di zaman Nabi, namun ada di zaman sekarang. Dan ini bukan ritual, tapi dia merupakan sarana untuk bisa memahami bahasa Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu untuk mempelajari dan mengetahui kredibilitas para perawi hadis. Hadis diriwayatkan oleh para perawi. Kita harus tahu bagaimana kredibilitas para perawi ini. Bisa enggak diambil periwayatannya atau tidak? Di zaman Nabi ilmu ini tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat langsung meriwayatkan hadis dari Nabi, tidak melalui perantara perawi. Di zaman sekarang butuh, karena dari sahabat sampai kepada kita banyak perawinya. Maka butuh namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini dinamakan dengan bid'ah yang wajib menurut sebagian ulama. Kita bilang ini yang dimaksud oleh para ulama dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon, ini juga bid'ah, tapi dia sarana. Contohnya mereka mengatakan bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran, tetapi Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran lembaran-lembaran tersebut. Dan ini disebut dengan bid'ah hasanah karena di zaman Nabi tidak ada. Tetapi pada hakikatnya dia bukan ritual ibadah, tetapi dia sarana untuk mempelajari Al-Quran. Maka butuh lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan. Karena yang disebut dengan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama adalah masalah sarana-sarana, bukan ritual. Kalau ritual seperti tadi sholat raghaib, sholat malam nisfu Sya'ban, tambahan wa barakatuh, mengangkat jenazah sambil berzikir, ini diingkari oleh Imam Nawawi, disebut dengan bid'ah yang mungkar. Sebagian orang-orang Indonesia tatkala melihat ternyata sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan bid'ah hasanah, mereka salah paham. Mereka menyangka bid'ah hasanah yang dimaksud kreasi sebebas-bebasnya. Padahal tidak, yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana dan sarana, bukan membuat ritual ibadah yang baru. Ya. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi anna al bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan. Wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar benar kira-kira gitu. Jadi dia, ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyah, ada hasanah, ada sayyah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu, semuanya dolalah, kok dia bilang dua. Diredaksikan jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Beliau cerita sekian, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat umul qail, siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan.
Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan nyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadirun ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan, dan Rasulullah bahkan iskal. Kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya tuh gerutu, ini orang kok main kulhu terus ya. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, di annaha sifatur rahman. Dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa'ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti kepunting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi, dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya nggak bisa terjemahnya. Nah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, Yasin bersama bid'ah, membaca doa bersama bid'ah, tahlil bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah. Jadi banyak orang sekarang bingung. Akhirnya dia datang juga acara tahlil. Pak, nanti datang tahlil ya. Dalam hatinya, ini bid'ah ini. Begitu sampai di tempat itu, ragu dia. Bid'ah apa tak bid'ah? Bid'ah apa tak bid'ah? Maka saya tinggal membuatkan dalil-dalilnya yang sudah ada dalam kitab, saya ambil, saya copy. Bisa dibuka di halaman 37. Halaman 37 sebelah bawah ada tulisan Arab. Udah nampak 37? Kadang kalau jam-jam lapar begini, 73 nampak. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu terbagi dua. Mahmudatun, ada yang bid'ah terpuji, wa mazmunmatun, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun, kalau dia tidak bertentangan dengan sunnah maka dia namanya bid'ah terpuji, atau istilah lainnya bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum, kalau bertentangan dengan sunnah maka dia bid'ah dolalah atau bid'ah tercela. Kita ini dalam fikih mazhabnya mazhab Imam, itulah yang diikut itu, bahwa Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, malam nisfu Sya'ban, baca Yasin bersama, tahlil, semua itu perbuatan baik, masih bernaung di bawah sunnah. Kalaupun bid'ah maka dia adalah bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Abdul Somad, tapi menurut Imam jelas. Jadi adik-adik nanti tak usah susah-susah, tinggal kasihnya. Jangan yang membid'ah-bid'ahkan, tunjuk nih. Nah, kau baca nih, baca. Kalau tak bisa kau baca ini, masuk kau ke jurusan bahasa Arab Universitas Sumatera Utara bilang. Jadi memang iklan ini harus ada. Gitu. Yang lain nanti kalian masukkan kertas, nanti ku iklankan. Nanti kami buatkan endorse, kami masukkan ke Instagram Abdul Somad yang 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah, itu maksudnya. Dah, tidak saya bacakan semua ini, saya bacakan yang penting-pentingnya aja. Halaman 39. Ini kan hadisnya jelas, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, bid'ah itu adalah dhalalah, dhalalah itu sesat masuk neraka. Itu hadisnya am,
hadisnya umum. Hadis yang umum itu dikhususkan oleh hadis yang khas. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Tengok di halaman 39. Semua bid'ah, tapi ada pengkhususnya. Apa hadis pengkhususnya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melaksanakan tradisi yang baik, maka dia dapat pahalanya. Baca Quran bersama baik, tahlil baik, maulid Nabi baik, Isra Mi'raj baik. Maka hadis yang umum tadi dikhususkan. Itu kata siapa? Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu siapa? Imam besar dalam mazhab Syafi'i. Orang kalau belajar hadis dari mulai kitab kecil Arba'in, Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, Al-Azkar, Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, dalam fikih Imam Nawawi, Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu saking seriusnya belajar sampai tak menikah, sampai meninggal. Tapi jangan kalian ikut. Zaman Imam Nawawi tak apa-apa, tak nikah, karena waktu itu perempuan yang nampak cuman biji matanya aja. Zaman sekarang kalian tak nikah, perempuan sekarang biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Tapi Nabi secara umum mengizinkan. Coba kalau di kalau